Halo, selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran di tema 9, menjelajah luar angkasa, dan hari ini kita masuk di subtema yang ketiga, tokoh penjelajah luar angkasa. Pasti sudah banyak yang menunggu tentang materi hari ini, tentang tokoh-tokoh penjelajah luar angkasa. Kita mulai ya. Ini adalah kompetensi dasar untuk hari ini, dan berikut ini adalah indikatornya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, Ibu ingatkan, jangan lupa bersyukur. Kenapa? Karena alam semesta kita luar biasa megah dan indah. Tata surya kita sangat menakjubkan. Dan karya Tuhan sungguh luar biasa. Kita juga patut berterima kasih untuk para penemu, sehingga kita dapat mengetahui banyak hal di luar angkasa sana. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh keluar angkasa, tapi kita sudah bisa mempelajari dari apa yang para penemu sudah dapatkan. Oke, kita belajar ya. Nah, siapakah mereka? Ada 3 tokoh di sini. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kalian bisa menemukan, bisa mengenali mereka bertiga ini di buku sudah ada. Tokoh pertama ada di halaman 140. Tokoh kedua di halaman 149 dan tokoh ketiga di halaman 159. Silakan nanti kalian cari tahu mereka bertiga ini siapa. Kalau sudah tahu informasinya, tugasnya adalah menceritakan ke anggota keluarga. Boleh ke adik, boleh ke kakak, boleh juga ke orang tua. Nanti misalnya, tadi tugasnya disuruh cari tahu ini siapa. Nah, kalau sudah ketemu, ini namanya siapa, lalu dia perannya apa, ceritanya apa gitu. Ceritakan ya. Sehingga nanti di rumah kalian bisa membawa topik pembicaraan di keluarga itu tentang tokoh-tokoh ini. Kan keren sekali. Nah, oke, kalau sudah kita review. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tata surya, tentang benda-benda langit. Nah, sekarang kita akan mereview. Jadi, pusat tata surya kita adalah matahari. Dan kita di tata surya ada 8 buah planet. Bumi adalah planet ketiga yang posisinya terdekat dengan matahari. Nah, semua planet, semua benda langit itu memiliki kesamaan, yaitu memiliki lintasan saat mengitari matahari. Jadi semua benda langit itu mengitari matahari. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Jadi semua benda langit itu seakan tertarik ke matahari. Namun karena semua benda langit, semua planet memiliki gaya gravitasi juga, jadi dia mempertahankan posisinya. Sehingga saat mengitari matahari dia memiliki lintasan berbentuk elips biasanya ya. Oke, nah sekarang di sini ada tulisannya planet inferior dan superior. Apa itu? Nah, planet inferior itu adalah planet-planet yang lintasannya itu di dalam orbit bumi. Jadi ini adalah orbit bumi. Nah, planet inferior ini yang lintasannya itu di dalam orbit bumi. Nah, ada 2 planet ya, ada planet Venus dan juga Merkurius itu yang merupakan inferior. Jadi, lintasannya itu di dalam orbit bumi. Sedangkan yang di luar orbit bumi ini yang namanya planet superior. Dimulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itulah tentang planet inferior dan superior. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas pengelompokan planet itu berdasarkan dari apa? Dipisahkan dari sabuk asteroid. Ada planet dalam dan planet luar. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, kalau kita diminta menyebutkan apa sih persamaan planet dengan benda langit lainnya, tadi sudah Ibu katakan, semua benda langit termasuk planet sama-sama mengitari matahari. Jadi melakukan revolusi.
pada suatu lintasan atau orbit. Mau apapun bentuknya, mau apapun bahan penyusunnya, semuanya pasti mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi matahari. Nah, sedangkan kalau ditanya perbedaan planet dengan benda langit lainnya, perbedaannya itu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kalau asteroid misalnya, karakteristiknya apa? Dia berbentuk padat, lalu ukurannya kecil, tapi lebih besar daripada meteoroid. Apakah mengeluarkan cahaya? Tidak. Nah, kalau komet, karakteristiknya bagaimana? Penyusunnya itu adalah ada es, lalu ekornya itu tersusun dari debu, dan seterusnya. Nah, itulah perbedaannya, jadi sesuai karakteristik masing-masing. Nah, setelah kita review tentang planet, mari kita melanjutkan di halaman 154. Silakan dibaca dulu tentang seni patung konstruksi. Di pause videonya, lalu dibaca ya. Nah, setelah membaca tadi, ada tugas untuk hari ini. Tugasnya di buku halaman 156 yang ada tabel ini. Nah, sebenarnya ada 6 buah gambar. Namun, sekarang kita tugasnya 4 gambar ini saja. Silakan nanti tabelnya disalin, gambarnya tidak usah disalin. Langsung dibuat gambar 1, 2, 3, 4. Lalu tema patungnya diisi, temanya apa. Dan silakan kalian analisis nih, kalian tentukan kira-kira ini penyusun patung ini dibuat dari apa, alat dan bahan yang digunakan silakan dituliskan. Nah, ditulis yang rapi, menggunakan tabel juga, lalu difoto dan dikirim ke wali kelas paling lambat nanti malam jam 10 malam. Oke, thank you.